Wah, 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 wah. Salve saudara-saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Richard dalam Renungan Silimo Katolik edisi Jumat 20 September. Kita bersama dengan gereja merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan martir Korea. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Dengan pantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini, 20 September, kita merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Hasan, dan para martir Korea. Tema dalam permenungan kali ini adalah kesetiaan dalam pelayanan. Melalui perayaan ini kita diajak untuk merenungkan makna kesetiaan dalam pelayanan kepada Tuhan, bahkan di tengah tantangan dan pengorbanan yang berat. Kita diundang untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan setia dalam hidup kita sehari-hari, mengikuti teladan para martir yang telah memberikan hidup mereka demi iman kepada Kristus. Dalam Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 8 ayat 1-3, kita mendengar tentang perjalanan Yesus dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus tidak hanya bergerak sendiri, tetapi bersama dengan para rasul dan beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh jahat serta berbagai penyakit. Para wanita ini, seperti Maria Magdalena, Joanna, dan Susana, memberikan pelayanan yang tulus kepada Yesus dan para muridnya, mendukung mereka secara materi dan spiritual. Pelayanan mereka mungkin tampak sederhana, namun itu sangat vital bagi misi yang dijalani oleh Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat melalui pelayanan para wanita ini, kita melihat gambaran yang kuat tentang kesetiaan dalam tindakan kita sehari-hari. Mereka mungkin tidak berada di garis depan pengajaran atau mukjizat yang dilakukan Yesus, tetapi dukungan mereka yang setia menjadi pondasi yang penting bagi pelayanan Yesus. Ini juga mengingatkan kita bahwa kesetiaan dalam pelayanan kepada Tuhan seringkali terjadi dalam tindakan-tindakan yang kecil, yang sederhana, tetapi dilakukan dengan cinta yang besar. Kisah ini juga selaras dengan hidup Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Hasan, dan para martir Korea yang kita rayakan pada hari ini. Mereka hidup di masa penganiayaan yang berat, di mana menjadi seorang Kristen dianggap menjadi ancaman bagi tatanan sosial dan politik. Tetapi di tengah tekanan dan bahaya tersebut, mereka tetap setia kepada Kristus, bahkan sampai pada titik memberikan hidup mereka. Santo Andreas Kim Taegon, Imam Korea pertama, mengorbankan nyawanya demi iman yang ia hidupi. Paulus Chong Hasan, seorang awam, dengan gigih berusaha menjaga komunitas tetap kuat, meskipun tanpa kehadiran para imam selama bertahun-tahun.
Lalu apa yang dapat kita pelajari dari teladan mereka? Mereka mengajarkan kita bahwa kesetiaan pada Tuhan seringkali menuntut pengorbanan, bahkan ketika hal itu sulit atau membawa risiko yang besar kepada kita. Mereka juga menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak harus selalu besar atau spektakuler. Yang terpenting adalah melakukannya dengan setia, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang untuk merenungkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah melayani Dia dengan setia dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita sudah berani menghadapi tantangan dan pengorbanan demi iman kita? Ataukah kita seringkali goyah ketika menghadapi kesulitan? Dalam dunia modern ini, godaan untuk mengejar kenyamanan dan kepentingan diri seringkali mengaburkan panggilan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Tetapi para martir Korea memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana kita harus tetap setia, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan tekanan. Kesetiaan mereka menginspirasi kita untuk tetap bertahan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan tetap teguh dalam iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar dapat melayaninya dengan setia, tidak hanya dalam hal-hal yang besar, tetapi juga dalam tindakan-tindakan kecil dan sederhana yang kita lakukan setiap harinya. Marilah kita meladani Yesus yang dengan kesederhanaan menjalankan misinya, dan juga para martir Korea yang setia hingga akhir, bahkan sampai memberikan hidup mereka. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami telah menikmati santapan yang menguatkan dalam peringatan para martir yang kudus. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, semoga kami setia mengikuti Kristus dan berkarya dalam gereja untuk keselamatan semua orang. Dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua pelayanan kita pada hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.